Hai semuanya, pernahkah kamu merasa seperti tersesat meskipun sedang berada di tengah keramaian? Atau mungkin kamu sering bertanya-tanya, sebenarnya aku ini siapa ya? Nah, perasaan-perasaan itu lumrah banget. Itu tandanya kamu lagi dalam proses mencari jati diri. Proses ini bukan cuma dialami pas remaja labil doang kok. Dari kita lahir sampai nanti tua, pencarian ini bisa terus berlanjut, cuman mungkin bentuknya aja yang beda. Kadang-kadang kita nemuin sesuatu yang baru tentang diri kita pas udah dewasa, pas udah punya anak, bahkan pas udah punya cucu sekalipun. Ibaratnya, mencari jati diri itu kayak perjalanan panjang yang seru, penuh lika-liku, kadang bikin capek, tapi dijamin bakal banyak banget pelajaran yang bisa kita petik. Perjalanan ini dimulai dari hal-hal yang paling dasar, seperti siapa kita di mata orang lain. Sejak kecil kita sering banget dengar label-label yang dikasih orang tua, guru, atau teman-teman. Oh, si dia pinter banget matematikanya. Dia anaknya pendiam ya. Wah, dia mah jago banget gambar. Label-label ini, mau nggak mau, sedikit banyak ngebentuk pandangan awal kita tentang diri sendiri. Kita jadi mikir, oh, mungkin aku emang pinter matematika, atau kayaknya aku emang pendiam deh. Tapi, apakah label-label itu benar-benar menggambarkan siapa kita seutuhnya? Belum tentu. Seringkali, kita cuma jadi perpanjangan dari ekspektasi orang lain, atau bahkan cuma nurutin apa yang dianggap normal di lingkungan kita. Nah, dari sinilah bibit-bibit pertanyaan tentang jati diri mulai muncul. Kita mulai merasa ada ketidaknyamanan atau semacam, ini kok bukan aku banget ya. Kemudian, fase selanjutnya seringkali berkaitan dengan perbandingan. Kita mulai ngelihat teman-teman atau bahkan idola-idola kita dan mikir, kok dia bisa gitu? Ya, kok aku enggak? Media sosial sekarang ini jadi pemicu paling kuat buat perasaan ini. Di Instagram, semua orang kayaknya punya hidup yang sempurna. Pekerjaan impian, liburan ke tempat-tempat indah, badan ideal, wajah flawless. Otomatis kita jadi ngebandingin diri kita yang cuma rebahan di kasur sambil scrolling timeline. Perbandingan ini, kalau nggak disikapi dengan bijak, bisa bikin kita makin tersesat. Kita jadi ngejar-ngejar standar orang lain, berusaha jadi orang lain, padahal sebenarnya kita punya keunikan sendiri yang nggak kalah keren. Padahal, kita lupa kalau apa yang kita lihat di media sosial itu cuma bagian kecil dari kehidupan seseorang yang udah diedit dan dipilih. Cuman yang bagus-bagus doang. Nggak ada yang mau kan ngepost foto lagi nangis di kamar karena abis putus cinta. Proses mencari jati diri juga erat kaitannya sama pengalaman. Hidup itu guru terbaik, bener nggak? Setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, pasti ngasih pelajaran. Pernah gagal dalam ujian? Mungkin itu ngajarin kita tentang pentingnya persiapan dan ketekunan. Pernah patah hati? Mungkin itu ngajarin kita tentang kekuatan diri dan cara bangkit lagi. Dari pengalaman-pengalaman ini kita mulai paham apa yang kita suka, apa yang enggak kita suka, apa yang kita kuasai, dan apa yang perlu kita tingkatkan. Misalnya, setelah beberapa kali nyoba ikut organisasi ini itu, baru deh kita sadar kalau ternyata kita lebih nyaman kerja mandiri daripada kerja tim. Atau setelah nyoba berbagai jenis hobi, ternyata kita paling enjoy pas ngelukis. Pengalaman-pengalaman ini, kecil atau besar, itu kayak potongan-potongan puzzle yang pelan-pelan ngebentuk gambaran utuh tentang siapa diri kita. Jadi, jangan pernah takut buat nyoba hal baru, meskipun hasilnya nggak sesuai harapan. Karena dari sanalah kita belajar dan tumbuh. Salah satu tantangan terbesar dalam mencari jati diri adalah keberanian untuk jadi diri sendiri. Di tengah tekanan sosial buat jadi normal atau sesuai standar, butuh mental yang kuat buat bilang, ini loh aku, dengan segala kelebihan dan kekuranganku.
Kadang kita takut dihakimi, takut nggak diterima, atau takut jadi aneh. Padahal justru saat kita berani jadi diri sendiri, kita akan menarik orang-orang yang memang tulus menerima kita apa adanya. Kita nggak perlu lagi pura-pura, nggak perlu lagi pakai topeng. Itu rasanya plong banget. Melegakan. Jadi, jangan buang-buang energi buat nyenengin semua orang. Fokus aja buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nggak semua orang harus suka sama kita kok. Yang penting, kita nyaman sama diri sendiri. Terus, gimana sih caranya biar proses pencarian jati diri ini bisa lebih terarah? Pertama, refleksi diri. Ini penting banget. Luangin waktu buat mikir. Aku ini suka apa ya? Apa sih yang bikin aku semangat? Apa yang bikin aku sedih? Nilai-nilai apa yang penting buat aku? Mungkin bisa lewat nulis di jurnal atau sekadar ngobrol sama diri sendiri di depan cermin. Dengan refleksi, kita jadi lebih peka sama perasaan dan pikiran kita sendiri. Kita jadi lebih ngerti apa yang benar-benar kita inginkan, bukan cuman keinginan orang lain. Misalnya, dari refleksi, kita mungkin sadar kalau selama ini kita kerja di bidang yang nggak kita suka, cuman karena gengsi atau tuntutan orang tua. Nah, dari situ kita bisa mulai mikir langkah selanjutnya. Kedua, eksplorasi. Jangan takut buat nyoba hal baru. Ikut kelas hobi yang belum pernah kamu coba, baca buku dari genre yang berbeda, ngobrol sama orang-orang dengan latar belakang yang macam-macam, atau bahkan traveling ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Dengan eksplorasi, kita bisa nemuin bakat terpendam, minat baru, atau bahkan passion yang selama ini nggak kita sadari. Siapa tahu, dari nyoba kelas melukis, ternyata kamu nemuin kalau kamu punya bakat seni yang luar biasa. Atau, dari ngobrol sama orang baru, kamu jadi tercerahkan tentang pandangan hidup yang berbeda. Intinya, buka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Jangan cuma berdiam diri di zona nyaman. Ketiga, menerima ketidakpastian. Proses mencari jati diri itu nggak instan dan hasilnya nggak selalu langsung kelihatan. Kadang kita merasa udah nemu jati diri, besoknya kok kayaknya beda lagi. Itu wajar banget. Hidup itu dinamis, kita juga terus berubah. Jadi, jangan panik kalau tiba-tiba merasa bingung lagi. Nikmati aja prosesnya. Anggap aja itu bagian dari petualangan. Semakin banyak kita belajar tentang diri sendiri, semakin kita paham bahwa kita adalah makhluk yang kompleks dan terus berkembang. Nggak ada definisi tunggal yang bisa menggambarkan kita seutuhnya, dan itu justru yang bikin menarik. Keempat, membangun hubungan yang sehat. Lingkungan itu punya pengaruh besar dalam proses pencarian jati diri. Dekatilah orang-orang yang suportif, yang bikin kamu merasa nyaman jadi diri sendiri, dan yang mendorong kamu buat berkembang. Jauhi lingkungan yang toksik, yang justru bikin kamu insecure atau nenggak pede. Teman yang baik itu kayak cermin. Mereka bisa nunjukin sisi-sisi positif dari diri kita yang mungkin gak kita sadari. Mereka juga bisa ngasih masukan yang jujur tapi membangun. Jadi, pilih-pilih teman itu penting banget. Bukan cuman buat gaya-gayaan, tapi buat kesehatan mental dan perkembangan diri kita sendiri. Terakhir, dan ini yang paling penting, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya timeline-nya sendiri. Kita nggak perlu jadi orang lain buat merasa bahagia atau sukses. Fokus aja sama diri sendiri, sama progres yang udah kita capai, dan sama tujuan yang mau kita raih. Jalanin hidup dengan pace kita sendiri. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngikutin tren yang belum tentu cocok sama kita. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Ketika kita udah nyaman sama diri sendiri, ketika kita udah paham apa yang benar-benar kita inginkan, nah,
Disitulah kita bakal nemuin ketenangan dan kepuasan yang sesungguhnya. Mencari jati diri itu bukan tentang menemukan sesuatu yang hilang, tapi lebih tentang menyadari dan menerima siapa diri kita sebenarnya dengan segala keunikan dan keindahan yang kita miliki. Ini adalah perjalanan seumur hidup dan setiap langkahnya, meskipun kecil, sangat berarti. Jadi, nikmati setiap momennya ya.